Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mendy Cipitra, NIM 205200005, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, dan dosen pengajar Fakultas Hukum Pidana, Dr. Heri Firmansyah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pidana mati dan lapas. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pidana mati terlebih dahulu. Pidana mati ini terdapat ketentuan pasal 10 KUHP. Dalam pasal 10 KUHP ini terdapat dua pembagian, yaitu pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok itu meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, pidana denda. Kemudian pidana tambahan itu meliputi pencabutan hak-hak perampasan barang. Pengumuman putusan hakim. Pidana mati merupakan pidana yang terbesar yang dikenal dalam sistem pidana. Jadi, pidana mati itu ada pengaturan pidana mati di KUHP dan undang-undang di luar KUHP pidana. Pengaturan pidana mati di KUHP yaitu pengaturan pidana mati di KUHP. 1. Makar terhadap presiden dan wakil presiden, pasal 104. 2. Membujuk negara asing untuk berperang, pasal 111 ayat 2. 3. Membantu musuh waktu perang, pasal 124 ayat 1. 4. Menyebabkan huru-hara, pasal 124 bis. 5. Makar terhadap raja atau kepala negara sahabat, pasal 140 ayat 3. 6. Pembunuhan berencana, pasal 340. 7. Pencurian dengan kekerasan, pasal 365 ayat 4. 8. Pembajakan di laut, di pesisir, di sungai, pasal 444. Dan pengaturan pidana mati dalam undang-undang di luar KUHP yaitu pengaturan pidana mati dalam undang-undang di luar KUHP pidana. 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Lalu pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 11. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 atau PNPS tahun 1964 sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat pergantungan dengan menggunakan sebuah jerat di bagian leher. Terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Nah, di sini saya sudah menjelaskan materi pidana mati. Jadi sebelum saya membuat vlog ini, saya pernah mendengarkan dari orang-orang sekitar rumah saya di kampung halaman saya lah. Yang saya dengar itu adalah sebuah pertanyaan, yaitu apa ada pro dan kontra dengan adanya hukuman pidana mati ini. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan itu dengan sebiasa saya. Jadi pro-nya adalah bahwa pidana mati dianggap sebagai hukuman dengan efek jera paling jitu dan pasti, sedangkan kontranya adalah bahwa pidana mati ini bertentangan dengan hak asasi manusia.
karena pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan tembak mati. Lalu saya akan menjelaskan materi kedua, ini tentang lapas. Pengertian lapas itu adalah lembaga pemasyarakatan. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik. Dasar hukum lapas diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan penghuni lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah sekelompok orang yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar hukum. Mereka bisa merupakan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Nah, lapas memiliki tujuan utama. Tujuan utamanya itu melakukan pembinaan bagi warga binaan masyarakat berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan. Nah, sistem peradilan pidana itu tujuan dan lembaga pemasyarakatan itu ada 3, yaitu 1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, dapat hidup secara wajar di masyarakat. Kedua, memberikan jaminan perlindungan asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 3. Memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi tahanan atau para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara. Berdasarkan putusan pengadilan, fungsi lembaga pemasyarakatan itu ada dalam pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan. Disebut bahwa fungsi dari lapas ini adalah untuk menyiapkan warga binaan sehingga dapat berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, dan juga memberikan efek jera kepada si napi ini. Jadi kalau udah pernah masuk lapas, kan warga lebih percaya ya ke si napi ini, karena ibaratnya kalau si napi udah pernah masuk ke penjara atau lapas, jadi nggak mungkin mengulangi kesalahannya lagi atau melakukan tindak pidana. Kemudian kemungkinan mantan napi masih melakukan atau mengulangi tindak pidana. Jadi di sini juga akan menjelaskan asas-asas lembaga pemasyarakatan atau lapas. Menurut pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah pengayoman, persamaan, perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran masyarakat, yaitu sebagai tujuan, proses, dan metode. Saya sudah menjelaskan materi tentang lapas. Jadi setelah saya menjelaskan ini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan orang-orang sekitar saya. Pertanyaan pertama, apa sih perbedaan lapas dan rutan? Pertanyaan kedua, apakah lapas di Indonesia ini baik-baik saja atau ada mengalami problem di lapas Indonesia ini? Jadi, perbedaan lapas dan rutan itu adalah lapas biasanya dikenal dengan istilah penjara. Orang-orang yang ditahan di lapas apabila merujuk ke Permenkumham nomor 33 tahun 2015 adalah orang-orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana sehingga diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sementara itu, rutan merupakan singkatan dari rumah tahanan negara yang memiliki fungsi cukup berbeda
dalam Permen Kumham nomor 33 tahun 2015, pasal 1 ayat 2, rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selamanya. Ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Lalu mengenai lapas di Indonesia ini sebenarnya mengalami kendala atau masalah. Lapas di Indonesia adalah di over capacity, over duty, dan kelengkapan sarana prasarana. Soalnya over kapasitas ini memang terjadi, misalnya dalam satu sel hanya dapat 5 orang, tapi karena over kapasitas satu sel menjadi 20 orang. Lalu over duty, petugas lapas terlalu sedikit dibandingkan dengan narapidana. Melalui sarana prasarana, seharusnya petugas mendapatkan senjata api, tapi kenyataannya hanya pentungan. Jadi hal yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini yaitu dengan memperbaiki sistem manajemen keamanan, penambahan unit kerja, pelatihan berkala, perlengkapan yang memadai, aturan yang lebih baik mengenai pembinaan. Maksud saya ini aturan ini tidak semua tindak pidana harus masuk penjara ya. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata atau percakapan, saya mohon maaf. Terima kasih.